Oke lah, teman-teman punya anggaran dan modal yang besar, tapi teman-teman belum tentu bisa mendapatkan keuntungan yang seperti kami dapatkan. Jika kita sudah siap masuk ke peternakan ayam kampung, saya katakan kita bisa menahan diri dulu, teman-teman ya. Kunci kita bisa hidup dari peternakan ayam kampung adalah jika kita bangkrut, maka kita tidak bisa menutupi kerugian-kerugian yang kita alami sampai kapanpun, teman-teman. Saran saya bagi teman-teman peternak pemula, jika ingin mendatangkan DOC, saya katakan, halo teman-teman, peternakan santai. Di sini bukan maksud saya buat ngajarin teman-teman. Di sini saya akan berikan gambaran dan langkah-langkah yang harus teman-teman lakukan bagi teman-teman yang masih pemula yang ingin beternak ayam kampung secara komersial, supaya teman-teman tidak mengalami kerugian dan kebangkrutan. Mungkin di sosial media kita bisa melihat edukasi ataupun tutorial tentang peternakan ayam kampung supaya bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Tapi di sini saya katakan teman-teman ya, bagi peternak besar mungkin secara dasar mereka menyampaikan atau memberikan pengalaman mereka di sosial media, tetapi di dalamnya pasti ada rahasia yang mereka simpan. Di sini saya katakan teman-teman ya, jika pada saat ini kami membeli 100 DOC, sekitar kurang lebih 3 bulan ke depan kami akan mendapatkan keuntungan sekitar 700 sampai 1 juta. Karena kami di sini tidak membeli DOC, maka keuntungan yang kami dapatkan dari 100 DOC dalam jangka waktu kurang lebih 3 bulan yaitu sekitar 1,5 juta sampai 1,700,000. Jika dalam 3 bulan kami bisa membesarkan 1000 DOC, maka keuntungan yang bisa kami dapat yaitu sekitar 15 sampai 17 juta. Dan di sini teman-teman sebagai pemula, oke lah teman-teman punya anggaran dan modal yang besar, tapi teman-teman belum tentu bisa mendapatkan keuntungan yang seperti kami dapatkan. Dan lebih buruknya, teman-teman bisa mengalami kerugian. Seperti yang tadi kita bahas teman-teman ya, kita belajar beternak ayam kampung dari sosial media, dan kita ketahui teman-teman yang memberikan informasi di sosial media, mereka mempunyai keterbatasan waktu di sana. Dan mungkin ada yang mereka lupa ucapkan. Jika kita sudah siap masuk ke peternakan ayam kampung, saya katakan kita bisa menahan diri dulu teman-teman ya. Usahakan jangan memaksimalkan anggaran untuk kita sebagai peternak pemula. Jika kita memaksimalkan anggaran, peternakan kita tidak berjalan lancar, dan di sini saya katakan teman-teman ya, semakin besar anggaran yang kita keluarkan, maka jika terjadi kerugian, maka semakin besar juga kerugian yang akan kita dapat. Di dalam peternakan ayam kampung, secara dasar yang perlu teman-teman ketahui dan lakukan adalah, yang pertama adalah kandangnya teman-teman ya. Di sini saya katakan, jika kandangnya tidak memenuhi standar, maka di situ ayamnya pertumbuhannya akan lambat, kualitas DOC juga sangat berpengaruh di sana. Dan banyak kemungkinan yang bisa menyebabkan kematian. Yang kedua adalah bagaimana kita menjaga kestabilan dan kesehatan ayam. Di situ yang diperlukan vaksin, jamu-jamuan, vitamin, ramu-ramuan. Di dalam beberapa hal tersebut, mungkin ada beberapa yang tidak harus kita gunakan secara bersamaan. Terus yang ketiga adalah pakan ya teman-teman. Dan harus teman-teman ketahui, ongkos produksi peternakan ayam kampung terbesar yaitu di sini teman-teman ya. Jika teman-teman bisa memberikan pakan yang murah ke ayam teman-teman, maka di sini saya katakan teman-teman bisa kemungkinan besar mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Tetapi dengan catatan teman-teman ya, bahwa makan tersebut harus memenuhi kualitas standar apa yang dibutuhkan ayam untuk tumbuh. Atau mungkin yang sering disebut adalah protein atau kalori yang dibutuhkan ayam. Jika kita sudah bisa menguasai teknik-teknik dasar tersebut, saya katakan bahwa peternakan kita sudah lumayan teman-teman. Tetapi belum sempurna. Kenapa teman-teman? Di sini saya katakan kunci kita bisa hidup dari peternakan ayam kampung adalah di pemasarannya teman-teman. Meskipun kita senang di dalam peternakan ayam kampung, tetapi secara komersial jika kita mengalami kerugian yang cukup besar, ya di situ kita akan berpikir-pikir juga teman-teman ya. Di sini saya katakan teman-teman ya, jika kita berhenti di dalam usaha apapun itu, berarti di situ kita katakan bangkrut teman-teman ya. Jika kita bangkrut, maka kita tidak bisa menutupi kerugian-kerugian yang kita alami sampai kapanpun teman-teman. Meskipun awal-awalnya kita mengalami kerugian, tapi jika usaha kita masih jalan terus, kita terus memperbaiki, mencari solusi. Jika kita mendapatkan profit, maka pelan-pelan profit itu akan menutupi kerugian-kerugian yang pernah kita alami. Saran saya bagi teman-teman peternak pemula, jika ingin mendatangkan DOC, saya katakan
Pertama, teman-teman coba masuk cukup dengan 10 DOC. Dan setelah 2 minggu dengan waktu yang terperinci, teman-teman masuk lagi 10 DOC. Dan berkelanjutan setiap 2 minggu dengan waktu yang terperinci, teman-teman ya. Waktu yang terperinci itu adalah untuk melatih kita supaya menjadi orang yang disiplin, teman-teman. Dan terus berjalannya waktu, saya katakan teman-teman pasti akan mendapatkan pengalaman-pengalaman yang tidak pernah teman-teman dapatkan dari manapun. Dan ada waktunya ayam teman-teman siap dipanen, dan teman-teman akan tahu seperti apa pemasarannya.